Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'an Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas, memperbincangkan tentang Asmaul Husna, dan sekarang adalah yang ke-15, yakni Asma Al-Ghaffar. Ini ada definisi khusus Ghaffar ini, waladhi adharul jamil wasatul qobi minadunubi wa ghairiha. Ini maksudnya gimana Pak Nurin ini? Ya, jadi arti daripada Al-Ghaffar ini secara bahasa kan pengampun gitu. Tapi dalam arti secara luas adalah waladhi adharul jamil wasatarul qabih minadunubi wa ghairiha. Al-Ghaffar adalah zat Allah yang menampakkan keindahan, yang menampakkan sifat keindahannya Allah, dan menutupi al-qabih, menampakkan yang indah, menutupi yang jelek, yang buruk. Ya, yang buruk, baik itu minadzunub, dari dosa ataupun selain dosa. Artinya keburukan itu kan hakikinya itu adalah kesalahan, dosa, atau keburukan secara fisik. Maka jadi, apa yang menutupi? Allah itu menunjukkan hal-hal yang baik. Ya. Sehingga karena saking dipandang baik, kejelekan pun wasatrul qabih, ditutupi oleh Allah. Ya. Dan qabih itu adalah dosa, yakni dunub. Masya Allah pemirsa, Allah itu begitu maha pemurah, maha pengasih, maha menyayangi kita. Kita diciptakan baik oleh Allah, dan Allah sendiri adalah jamil, yang baik, dan saking harusnya baik dalam pandangan, sampai-sampai Allah pun menutupi keaiban, qabih kita, keaiban kita, keburukan kita, dan menutupi dosa kita dari pandangan makhluk tentunya. Kalau dari pandangan Allah ya nggak bisa mengelak, begitu. Masya Allah pemirsa, bisa dibayangkan bagaimana kalau noda dosa kita terbuka oleh umum. Mau kemana ini di muka? Ya. Kenapa demikian? Karena Allah itu Al-Ghafur, yang mengampuni. Artinya, mestinya kita juga sayang, berterima kasih kepada Allah, dan mawas diri. Ketika kita berbuat dosa, hendaknya kita itu ya minta ampun kepada siapa? Allah. Ya. Ada sebuah ayat, wasari'u ila magfiratin. Nah ini nih gimana nih? Iya. Artinya Allah menyeru kepada kita sebagai hambanya, itu pun tanda kasih sayang Allah, maka segeralah mempercepat gitu ya, mempercepat, wasyari'u, mempercepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi artinya kan ada istilah orang, nantilah masih kecil dosanya, nanti udah besar baru. Padahal tidak ada, jangan ada kesempatan sedikit pun kalau ketika kita melakukan dosa sekecil apapun segera. Ya, dalam hadis juga disebutkan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Iya. Kan menjadi besar. Ya, menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita segera minta ampunan. Jadi pemirsa jangan mentang-mentang Allah ini maha pengampun lalu diem aja. Dan ini yang paling parah pemirsa, kalau dosa kita ini kepada Allah, kita bisa langsung meminta kepada Allah ampunannya. Tetapi ada ampunan Allah yang magfirahnya, menurunkannya Allah ampunan kepada kita itu bergantung kepada orang. Umpamanya, naudzubillah, saya punya perilaku dosa ke Kinur nih, saya minta ampunan kepada Allah, ampuni saya dosa saya terhadap Pak Nur. Lalu kalau Pak Nur ini tidak memberikan ampunan ke saya ini nggak dapat ampunan juga dari Allah. Jadi wasyari'u ila magfiratin itu
kita sendiri langsung minta ampun kepada siapa? Kepada Allah, dan juga kepada orang yang kita dosai. Ya, kita dosa itu umpamanya sempat kita pukul, kita pernah mendoliminya, pernah juga menyakitinya gitu. Ya, terkadang sih memang kita niatnya menyakiti, tapi orangnya nggak sakit-sakit juga, ada juga yang begitu ya. Tapi sangat ghafarnya Allah yang andai kata kita punya kesalahan dosa terhadap sesama manusia, sementara Allah menunggu diampuni atau tidak. Tapi saking ghafarnya Allah, Allah bisa mengampuni dosa kita kepada sesama manusia andai kata kita berbuat baik, sering berbuat baik kepada orang itu. Bahkan kalau kita sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, walau orang itu tidak pernah minta doa, tidak pernah, walau kita tidak pernah minta sama dia, atau walau dia tidak memberikan ampunan kepada kita. Kalau dosa yang menimbulkan justru malah tambah berantem atau masalah kan sulit gitu kan. Jadi ada solusi itu saking ya pemurahnya Allah, ada seperti itu. Ada solusinya, segeralah berbuat baik gitu ya. Dan minta ampunan kepada Allah untuknya gitu. Ya, kalau udah wafat al-maghfir lahu atau al-maghfir laha, ya ini terutama dosa terhadap orang tua kita Ibu dan bapak kita sudah tidak ada, Masya Allah. Kita juga karena terlalu manja nggak sempat minta maaf, malah banyak sekali perilaku dosa kita menyakiti orang tua kita, terutama menyakiti ibu kita. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa ayah dan ibu kita sekalian. Amin. Pemirsa, selanjutnya itu barusan ya Ghafar ini adalah segi makna. Ya ternyata bukan sekedar ampunannya saja ya. Allah itu menunjukkan kebaikan dan menutupi keburukan, dan keburukan itu adalah dosa. Dan ini dosa saking diumpetinya sama Allah karena memberikan kesempatan kepada kita untuk minta ampunannya. Selanjutnya ini kalau santri kan nyari-nyari segatnya ini. Mustaknya apa? Masdarnya itu adalah gufron ya. Berarti sulasi mujarod. Dan segatnya adalah isim fa'il wajan fa'alun. Fa'al ya. Fa'alun. Ghafarun. Ya, berarti fa'alun dari farroha itu kan. Dari farroha. Oh iya, jadi farroha takrihan. Tapi gufron ya. Ya kan ada farroha yufariu tafrihan taprihatan tiprohan farrohan farroha. Oh ya, farroha benar. Farrohan lebih banyak masdarnya ya kalau farroha itu. Jadi muktal berarti kalau begitu. Mudha'af ya, bukan muta, kok jadi muta sih. Mudha'af. Nah, pemirsa, sebagaimana biasanya kita juga mengurai ada berdasarkan hadis takholaku bihalakilah, bahwa kita ini harus meniru akhlak atau meniru daripada Asmaul Husna ini. Allah adalah Maha Pengampun. Maka dengan demikian manusia kita ini wajib, kan kalau tadi definisinya Allah itu Al-Jamil dan menyembunyikan Al-Qabih. Nah kita juga ikuti itu. Jadi kita harus menutupi kejelekan orang lain, menampakkan kebaikan orang lain demi kemaslahatan. Jadi kalau kita melihat kejelekan orang, malah jangan didagang-dagangin di pasar. Jangan disebar-sebar aib orang itu gitu. Karena apa? Karena ini Rasulullah SAW bersabda, "Man satara 'ala mu'minin auratahu satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi auratnya, yakni aibnya, keburukannya seorang mukmin, maka Allah akan menutup auratnya atau aibnya di hari kiamat nanti. Barangkali kalau malu di dunia ini kita masih ngumpet ya. Bisa aja, tapi kalau di akhirat mau menambahkan nih enggak ada. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk menutupi keaiban, otomatis menampilkan kebaikan orang lain.
baik daripada membicarakan, harus membicarakan hal-hal yang baik. Termasuk kita harus selalu mengingat kebaikan, jangan mengingatkan keburukan. Itu dalam rangka menempuh kita mendapatkan satarnya Allah. Yang kedua, satar itu sebetulnya lanjutan buah ya, pengaruh daripada gofar itu. Artinya kita menjadikan orang pemaaf ketika ada orang lain membuat kesalahan. Allah saja memaafkan, masa kita enggak gitu kan? Iya, otomatis akan menutupi. Bagaimana menutupi kesalahannya kalau kita masih terus mengingat kesalahannya. Jadi kebaikannya benar. Satar itu adalah buah daripada seseorang yang mempunyai jiwa pemaaf. Pemaaf. Ya kalau sudah memaafkan berarti untuk apa saya membuka auratnya gitu kan? Iya. Berarti harus menutupi aurat-auratnya tersebut. Ketika seseorang bisa menutupi kesalahan orang lain, artinya tidak dibicarakan, tidak dilaporkan, maka dia akan ditutupi keaiban kesalahannya di akhirat nanti. Sedangkan betapa bahagianya orang yang banyak kesalahan tetapi Allah menutupi kesalahan di akhirat nanti, karena kan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki di akhirat mah. Kalau di akhirat tapi dengan memaksakan apa ya, dengan dia pandai memaafkan yang menimbulkan dia mampu menutupi kesalahan keburukan orang lain, Allah di akhirat yang sangat berharga itu adalah dapat satarnya. Jadi jangan pernah kita menceritakan kejelekan orang lain, barangkali ada kecualinya. Kecuali ini kalau untuk mengingatkan. Umpamanya orang itu memang kerjanya nipu mulu gitu ya. Terus ada orang ngomong, nggak dibilang gimana, ini ada hadis ini. Nggak dibilang sayang juga sahabat saya itu ditipu lagi. Nah itu barangkali harus dikasih tahu orang itu. Tapi bukan berarti menunjukkan kejelekan-kejelekan orang. Tapi kalau ini hanya sekedar mengingatkan dan untuk kemaslahatannya. Karena targetnya juga menyembunyikan keburukan orang itu adalah untuk kebaikan itu sendiri. Dan ini memang kalau kita selalu mengumbar kejelekan orang, itu akan menimbulkan antipati. Setelah antipati akan menimbulkan permusuhan. Setelah permusuhan, ya terjadilah pertempuran-pertempuran, pecah belah. Sementara Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dan untuk apa juga kita membuka-buka aib? Ada nilai plus. Emangnya kita lebih baik dari dia? Kadang kan begitu juga. Kan nggak ada nilai plusnya juga. Nggak ada manfaatnya buat kita. Banyak uang pokoknya atau bagaimana kan? Justru malah jadi orang sengsara. Ngapain sibuk nyeritain jelekan orang? Mendingan menunjukkan atau menambah kebaikan-kebaikan dari kita kan gitu. Capek-capek. Yang jelek kan dia sendiri. Malah jangan-jangan kalau kita terlalu sering menceritakan kejelekan orang lain, malah kita jadi jelek. Nah, orang ngomong, dia mah suka ngomongin jelek orang. Jadi jelek lagi malah. Jatuh kan? Malah jatuh dirinya. Martabatnya jatuh. Bahkan ada yang sangat menarik, bahkan ini jadi penghalang juga yang sangat besar. Siapa orang yang mengumbar keaiban orang lain, mengumbar itu atau sedih di rumahnya, maka dia tidak akan dimatikan sebelum dia merasakan atau melakukan kejelekannya dia yang gitu, membuat dia itu tercela juga gitu. Jadi kan ada istilah hukum karma, padahal hukum karma bukan itu, ancaman Allah saja kan bagi orang yang hukum karma itu kan bahasa kita aja. Nah jadi makanya ada juga petunjuk hadis Rasulullah SAW, man kana yuminu billahi wal yaumil akhir fayakul khairon aw liyasmut. Berbicara yang baik-baik, bicarakan kebaikannya. Kalau nggak bisa membicarakan kebaikannya, udah jangan ngomong deh. Kan gitu. Nah jadi ini juga merupakan bagian dari iman. Pemirsa, selanjutnya adalah ta'alluq. Ta'alluqnya sifat asma ya Ghafar ini itu hanya sampai kepada orang mukallaf yang berdosa juga. Mukallaf yang berdosa. Nggak, orang mukallaf dulu. Orang gila kan mukallaf. Anak kecil juga nggak mukallaf. Hewan juga tidak. Jadi anak kecil kan dia belum punya ama, belum punya dosa. Lu ngapain minta ampura juga? Tapi di sini terkadang juga anak-anak kita ini yang belum baligh itu memberikan berdoa kan? Kita anaknya dianjurkan berdoa untuk berdoakan orang tuanya.
Ini apa nih manfaatnya dari doa untuk anak-anak ini? Otomatis ketika seorang anak melakukan kebaikan apapun itu, termasuk meminta maaf, itu sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Jadi berbalik kebaikan untuk orang tuanya, walaupun si anak ini nggak berdosa, tapi kesalahannya enggak. Kalau kesalahan anak itu tidak kembali. Nah ini ada yang ini bagirnya Allah ya, pemurahnya Allah. Ketika anak kita ini yang belum balik ya, dia berbuat baik, orang tuanya kebagian baiknya. Tetapi kalau anak kita ini yang belum balik ini berbuat jahat, berbuat buruk, tapi nggak kebagian orang tuanya. Kecuali kalau nanti udah balik. Kalau balik kan kalau balik malah lain lagi. Nah ini ceritanya sekali lagi bahwa Al-Ghaffar ini, ya Ghaffar ini ta'aluknya hanya kepada makhluk atau manusia yang balik ya. Yang balik ini dia kalau diukur usia sudah 15 tahun dan akalnya sehat, tidak gila, tidak stres, atau 9 tahun bagi perempuan yang sudah haid atau laki juga yang pernah mimpi jima ya. Nah itu ta'aluknya. Kemudian kiasnya, bahwa kias ini semua makhluk yang terkena ta'aluk asma al-Ghaffar, walaupun dosanya besar, pasti akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terkena ta'aluk asma al-Ghaffar yang tidak mendapatkan ampunan. Ya iyalah, kalau Ghaffar kan yang mengampuni. Kalau orang itu diampuni Allah, ya nggak ada dosanya mau diampuni, kan begitu. Dan tidak ada pengampunan Allah yang bukan hasil dari asma ya Ghaffar, tekurakaru. Dia itu hilang aja dosanya, enggak. Dosanya pasti hilang karena diampuni oleh Allah. Ya, ampunan Allah itu bisa langsung maghfirah, Allah mengampuni, atau juga dimasukkan dulu ke dalam neraka. Ya, untuk tetap disiksa dulu. Tapi kalau dia punya iman, satu saat dia kembali ke surga. Kan begitu ya. Nah, ayat Qur'annya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini surat Nuh ayat 10. Cukup menarik. Bagaimana Kanjeng Nabi alaihissalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merintahkan kepada umatnya. Nah ini ada cerita nih Pak Nur, gimana nih ceritanya nih? Ketika Nabi Nuh berdakwah itu kan hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Ya 1000 tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ternyata setiap hari berdakwah ternyata jauh lebih inkar. Lebih banyak. Bukan sengaja taat, inkar, tapi kalau nambah inkar gitu. Tambah inkar gitu kan. Maka tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa. Tidak putus asa. Ada jalan sebanyak apapun yang kalian lakukan, kekufuran, kezaliman, kemusyrikan dan sebagainya yang dilakukan, termasuk menyakiti nabinya, melawan ingkar kepada syariat yang menghina bahkan. Artinya itu kan kalau dihitung udah tidak bisa dihitung lagi kan dosanya. Selain hampuraun lah gitu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam dapat wahyu dari Allah untuk solusi. Masih tetap walaupun memang mungkin apakah mereka itu mau istighfar atau tidak, tapi tetap mengajak gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa. Fakultu itu adalah Nabi Nuh kepada kaum istaghfiru, solusi yang terbaik bagi kalian. Ya, terakhir dari kami adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu, kepada Tuhanmu gitu. Karena Allah itu sangat pengampun. Berarti itu sebelum direndam ya? Iya, artinya gitu kan akhir dari perjuangan dakwah beliau. Jadi ada kesempatan kalian untuk beristighfar kepada Allah. Oke, kalau tidak datanglah adab gitu ya. Iya, gitu kan. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Bahkan syariat nggak mungkin, tapi Allah masih akan bukakan pintu. Nih, celah beristighfarlah. Celah bermintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Kalau dia mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, semuanya selesai. Pemirsa, asrornya ya dibaca ya Ghaffar aja.
Jadi ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar. Nah, istimalnya atau pengamalan dari ya Ghafar ini, yang pertama bahwa manusia harus jazim kepada mana asma ya Ghafar. Ya tadi itu, bahwa Allah itu menunjukkan kebaikan dan menutupi keburukan, yakni dosa. Nah, istimanya kalau demikian itu yakin, maka kita juga harus berbuat seperti itu. Ya, bahwa walau demikian juga nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil kalau Allah mengampuni, maka bacalah ya Ghafar. Yang kedua, selamanya manusia harus selalu merasa berdosa dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas dari introspeksi diri, muhasabah. Jadi kita harus selalu introspeksi saban hari ini makanya menjelang tidur itu kita suka berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Biasanya ketika Bismikallahumma ahya, harapan masih ada. Tapi ketika wa amut, siapa kita meninggal? Maka disinilah bertubi-tubi kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghalau atau memanggil beliau dengan asma ya Ghafar. Maka sebelum tidur dibaca ya Ghafar ya Ghafar. Nah, ini karena kita nggak mau Bismikallahumma ahya wa amut, ketika ahya masih berani kita. Tapi ketika wa amut, waduh, dosa begitu banyak. Ini juga dalam segi menghitung diri, introspeksi diri, betapa masih banyak dosa. Paling tidak kita hitung dalam hari per hari, bulan per bulan, minggu per minggu, sampai per tahun. Jangan sampai ada satu titik noda dosa yang tidak pernah kita mintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan ada khasiatnya itu kan, faman dzakara athara sholatil jum'ah mi'ata marrah. Orang yang membaca ya Ghafar setelah sholat Jum'ah 100 kali. Jadi ini minimal kan, setelah sholat Jum'ah baca ya Ghafar 100 kali, maka zaharat lahu atharul maghfirah, akan muncul baginya pengaruh daripada ampunan Allah. Artinya semacam tadi, pengaruh daripada ampunan, ya otomatis kita ada 3 hal ya, pengaruh daripada kita mendapatkan ampunan. Yang pertama, Allah akan mengeluarkan dari belenggu ataupun akan diberi jalan solusi dari seluruh persoalan. Yang kedua, akan dihilangkan semua dari kebingungan, kesusahan hidup. Yang ketiga adalah warzaqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi baca ya Ghafar setelah habis Jumat 100 kali itu bisa. Satu, dia akan mendapatkan ampunan, dan tambah 3 ini akan dapatkan rezeki, terus keluar dari persoalan. Sudah persoalan akan terselesaikan. Kemudian satu lagi, Allah akan selalu memberikan solusi masalah. Demikianlah pemirsa, dengan diungkapkannya tentang khasiat dari asma ya Ghafar ini, maka berpulalah perbincangan kali ini tentang ya Ghafar. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan setia di episode yang ke-15 ini, yakni asma ya Ghafar. Nantikan asma berikutnya dan doakan supaya kami ini bisa terus berlanjut, jangan terganggu seperti kemarin hari. Dan salah satunya adalah dukungan Anda, subscribe, like, and komen, juga share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.